Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yaitu berkat terbesar dalam hidup kami adalah kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami supaya oleh kebenaran firman Tuhan hidup kami dalam perjalanan kami mengikut Tuhan sampai nanti kami ketemu Tuhan, benar-benar oleh kebenaran firman Tuhan iman kami boleh semakin hari semakin dibangun. Mari Roh Kudus tolong kami, urapi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani, saudaraku ya. Beberapa hari ini menjadi perenungan saya dan saya mau bagikan buat saudara dan bagi saya sendiri. Saya akan bacakan di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 1. Dikatakan demikian, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saya ulangi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Latar belakang penulisan di Ibrani pasal 2 ayat 1 ini, kalau nanti saudara baca Ibrani pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan sampai 4, ini berkaitan erat sekali dengan perjalanan bangsa pilihan Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, saudara ya. Dan ini beberapa kali saya sudah bagikan, karena ini sangat-sangat menggambarkan akan perjalanan hidup saudara dan saya di dalam mengikut Tuhan. Saya pernah merenungkan satu pernyataan yang mengatakan, apa yang terus-menerus engkau dengar itu akan mempengaruhi hidupmu. Ya, sekali lagi, apa yang terus-menerus engkau dengar itu akan mempengaruhi hidupmu. Dan dicatat oleh Ibrani ini satu pernyataan yang mengatakan, karena itu harus ada kata harus. Ini tidak boleh ditawar ya. Namanya sudah harus. Lebih teliti. Nah, ini yang menjadi perhatian saya hari-hari ini. Seringkali Tuhan Yesus pun juga mengutip begini. Barang siapa punya telinga, hendaklah mendengar. Barang siapa punya telinga, hendaklah mendengar. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus ini mengacu kepada keseriusan. Saya beberapa kali mengajar orang yang kelihatannya memperhatikan gitu, tapi pikirannya di mana-mana, saudaraku ya. Kadang kita pergi ke gereja, kita mendengarkan khotbah juga seperti itu ya. Kita bisa menyanyi dengan mulut kita, tapi pikiran kita ada di mana-mana juga bisa, saudaraku ya. Jadi ini yang pagi hari ini mesti kita renungkan benar-benar ya. Harus lebih teliti. Wah, ini penting sekali, saudaraku ya. Mendengar, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Dan saya percaya karena ini berkaitan dengan keluarnya bangsa pilihan menuju tanah Kanaan. Jadi kita benar-benar melihat perjalanan bangsa pilihan ini sampai menuju tanah perjanjian. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 10, saudaraku ya. Itu dengan gamblang sekali Rasul Paulus menulis kembali ulang apa yang terjadi atas bangsa pilihan ini. Ya. Dengan tegas dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 3, itu jelas sekali dikatakan. Mereka makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama, tapi sekali lagi ditulis oleh firman Tuhan bahwa sebagian besar, ya saya sudah pernah sharing akan hal ini,
jumlah pasukan yang keluar itu 3.550 orang. Tapi yang masuk tanah perjanjian cuma 2 orang. Jadi ini bagian terbesar mereka mati di padang gurun. Kenapa mereka mati di padang gurun? Karena mereka memang mendengar, tapi kurang memperhatikan, saudaraku. Ya. Dan dicontohkan benar-benar, mereka dibilang, jangan menggerutu, mereka menggerutu. Jangan buat Allah yang lain, mereka buat anak lembu emas. Ya. Jangan berzina, mereka berzina. Ya. Jadi ini benar-benar pagi hari kita merenungkan kata-kata yang ditulis dalam Ibrani ini, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ya. Ayat selanjutnya menarik sekali, dikatakan supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, kalau kita melihat perjalanan bangsa pilihan itu jelas sekali ya, arus-arus yang menyimpang itu kuat sekali ada di sana, saudaraku. Dan hari-hari ini saya percaya apa yang tertulis dalam firman Tuhan harus digenapi. Arus penyesatan akan semakin kuat terjadi hari-hari ini. Arus Injil yang palsu juga akan kuat hari-hari ini. Berita-berita yang menyenangkan telinga, ya. Tapi itu membuat kita hanyut di bawah arus yang jelas sekali membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi saudaraku, ini perenungan saya, Tuhan, saya melihat kenapa ya anak-anak Tuhan yang sudah sekian lama mengikut Tuhan meninggalkan Tuhan. Ya, banyak sekali, saudaraku. Ya. Kenapa gitu? Ini jadi perenungan benar-benar. Makanya waktu saya membaca Ibrani ini, mungkin ya salah satunya kita ini suka mendengar yang enak-enak saja mungkin ya. Tapi begitu mendengar teguran firman Tuhan, kita antipati, saudaraku. Tapi catatan di Ibrani ini jelas sekali. Hari-hari ini, saudara dan saya diajari Tuhan harus lebih teliti lagi memperhatikan apa yang kita dengar. Artinya, itu saudara dan saya memang harus istilahnya spend waktu, mengadakan waktu buat saudara dan saya untuk serius. Bahwa kebenaran itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau di dalam Mazmur dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, itu berarti bahwa firman ini benar-benar sangat-sangat penting dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini kalau saudara mendengar kebenaran-kebenaran, saudara mesti merenungkan. Ya, oleh sebab itu beberapa kali dikatakan dalam perjanjian lama, kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ini arti kata harus lebih teliti memperhatikan. Dalam bahasa lain, saya percaya merenungkan firman itu. Jadi ini benar-benar serius. Ini masa-masa serius. Saudara menganggap kebenaran ini serius atau tidak? Kalau saudara dan saya menganggap kebenaran ini serius, maka saudara akan punya sikap hati yang benar, yaitu memperhatikan dengan teliti. Kenapa? Karena ini pegangan benar-benar. Karena ayat selanjutnya mengatakan supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Ini arusnya macam-macam, saudaraku. Ya. Dunia ini sedang mengalirkan arus yang begitu kuat untuk anak-anak Tuhan tidak mendekat kepada Tuhan. Itu kuat sekali, jelas sekali, saudara. Ya. Hari-hari ini kan ribut tentang pengajaran. Nah, ini juga gitu, saudaraku. Ada yang hanyut di bawah arus pengajaran yang saya ngomong tidak benar. Tapi sekali lagi, bagaimana kita hari-hari ini menyikapi apa yang benar? Kita teliti enggak? Kita memperhatikan dengan teliti enggak?
Saya percaya kalau sikap hati saudara dan saya memperhatikan firman ini dengan teliti, saya percaya akan ada satu arus yang membuat saudara dan saya hanyut lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Arus ini akan membuat saudara hanyut untuk mendekat kepada Tuhan. Arus ini akan membuat saudara hanyut mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena saudara memperhatikan apa yang Tuhan omong lewat kebenarannya. Jadi hari ini menjadi doa saya buat pribadi saya, Tuhan tolong saya supaya saya lebih serius lagi memperhatikan apa yang sudah saya dengar. Saudaraku, biar pagi hari ini apa yang saya sampaikan menjadi perenungan buat saudara dan saya. Saya ulangi baca di dalam Ibrani ini ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi kalau ajang hidup saudara ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara mulai hari-hari ini. Yuk spend waktu, yuk adakan waktu untuk kita memperhatikan apa yang telah kita dengar lebih serius lagi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah mendengar dan kami percaya oleh anugerah-Mu dan oleh Roh-Mu yang menolong kami. Kami hari-hari ini akan menyediakan waktu seperti kata firman-Mu, duduk diam merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itu cara di mana kami benar-benar lebih teliti lagi memperhatikan apa yang sudah kami dengar. Arus-arus yang luar biasa yang menyeret kami untuk semakin jauh dengan Tuhan itu semakin kuat hari-hari ini. Tolong Tuhan, sekali lagi terima kasih buat peringatan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.